Kemudian ketika jelas terlihat, maka tangannya akan disayat sehingga mengeluarkan darah. Halo teman-teman, welcome back to my channelnya Orang Kreatif Indonesia. Ya, apa kabar teman-teman? Berjumpa lagi bersama saya Dendi di sini. Di video ini kita akan berbicara tentang icon ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman pernah lihat video saya yang sebelumnya, kita sudah pernah bahas perbedaan antara logo dan icon ya. Teman-teman bisa cek videonya di atas ini. Nah, di video ini kita akan membahas salah satu contoh icon juga ya teman-teman, yang paling sering kita temuin ya. Bahkan mungkin ya kalau cowok ini hampir tiap bulan atau tiap berapa bulan sekali itu selalu menemukan icon ini. Nah, icon apakah itu? Icon ini adalah icon barbershop. Jadi kan kita sering tuh ke barbershop, kemudian kita melihat sebuah tiang yang berwarna merah, putih, dan biru, dan dia berputar gitu ya, seperti spiral gitu. Nah, pertanyaannya adalah apakah ini punya arti ya teman-teman? Apakah itu cuma sekedar hiasan aja, atau ya buat pajangan aja gitu untuk membedakan antara barbershop dengan tempat lainnya, misal seperti salon kecantikan wanita misalnya? Apakah itu hanya sekedar pembeda saja seperti yang kita ketahui? Nah, kita akan kupas setelah yang satu ini. Oke teman-teman, seperti shop-shop lainnya ya, setiap toko itu kan punya ciri khas tersendiri ya teman-teman. Misal kalau rumah sakit, teman-teman mungkin akan melihat tanda plus gitu ya. Kalau barbershop, kita akan melihat tiang yang berwarna merah, putih, dan biru. Jadi gini teman-teman, pada awalnya tiang ini tidak tercipta dengan sendirinya begitu saja, tapi ada sejarahnya. Jadi nanti kita akan berbicara tentang sejarah. Jadi pada mulanya tiang ini berasal dari Eropa ya. Dirangkum dari berbagai sumber teman-teman. Pada zaman dahulu kala di Eropa sana, di tahun abad pertengahan lah ya, itu ada yang disebut dengan barbershop ya. Seperti kita tahu kan sekarang kalau barbershop itu kan potong rambut saja ya. Nah, kalau saat itu pekerjaannya tidak hanya potong rambut teman-teman, tapi juga ada bedah ya, bedah-bedah ringan, misal seperti bekam dengan lintah gitu ya, sampai ada yang namanya mengeluarkan darah kotor atau yang disebut dengan istilah bleeding. Nah, kenapa darah kotor perlu dikeluarkan? Nah, kalau pada saat itu manusia itu percaya bahwa dengan mengeluarkan darah kotor itu akan mengeluarkan sumber penyakit dalam badan kita gitu ya. Maka muncullah praktek yang disebut dengan mengeluarkan darah kotor atau bleeding. Nah, pekerjaan ini bisa dilakukan oleh siapa saja ya teman-teman pada saat itu, selama dia mampu menjadi tukang cukur dan bedah, maka dia bisa disebut sebagai barber gitu ya. Termasuk mulai dari warga ataupun biarawan pada saat itu. Hingga akhirnya pada tahun 1163, Paus Alexander melarang praktik cukur dan bedah dilakukan oleh para biarawan, karena ini dianggap tidak sesuai dengan hal yang seharusnya terjadi. Jadi untuk barber sendiri itu dipegang oleh selain biarawan pada saat itu. Nah, dalam perkembangannya para barber saat itu masih melakukan pekerjaan multi ya. Jadi dia masih mengurus hal yang berkaitan dengan cukur atau potong rambut dan juga bedah. Dalam praktiknya, khususnya untuk hal yang berkaitan dengan bloodletting atau mengeluarkan darah kotor. Jadi prosesnya begini teman-teman. Ketika pasien datang ke tempat barber, maka dia akan ditanya apakah dia mau potong rambut atau melakukan bloodletting. Nah, ketika dia memilih bloodletting, maka si pasien tadi itu akan diminta untuk menggenggam sebuah tiang, sehingga akhirnya venanya atau yang urat yang ada di tangan itu lebih jelas terlihat. Kemudian ketika jelas terlihat, maka tangannya akan disayat sehingga mengeluarkan darah. Kemudian darah ini akan ditampung pada sebuah wadah, teman-teman. Nah, setelah ngucur beberapa saat gitu kan, kemudian ditutup lagi, diperban. Kemudian didiamkan. Setelah didiamkan nanti akan kering, kemudian perbannya dilepas dan dijemur di depan toko si barber tadi. Jadi di depan toko itu akan terlihat sebuah tiang atau sebuah kayu gitu yang terlilit oleh perban. Nah, hal ini dilakukan oleh pemilik barber agar menciptakan sebuah branding atau kesan atau citra gitulah ya kepada orang-orang kalau di sini tuh kita menyediakan barber shop gitu. Itu pada saat itu. Kemudian seiring berjalannya waktu, banyak masyarakat yang komplain gitu kan, atau merasa seperti jijik melihat hal itu. Akhirnya barbershop itu punya inisiatif untuk mengubah hal yang tadinya itu perban. Dia membuat sebuah replika yang menyerupai perban dililit pada tiang. Jadi dia membuat tiang warna putih, kemudian dia cat warna merah ya kan, merah seperti warna perban yang kena darah tadi, merah meliliti tiang tadi. Nah, pada saat itu bisnis barber ini sangat berkembang ya teman-teman. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 1745 akhirnya keluar sebuah peraturan yang mengatakan bahwa tukang cukur dan tukang bedah ini harus dibedakan.
karena sebelumnya masih merangkap menjadi satu tempat. Hingga akhirnya keluarlah sebuah ide yang membedakan antara tukang cukur dan tukang bedah. Kalau tukang bedah itu menggunakan tiang putih kemudian dicat warna merah seperti spiral. Kalau tukang cukur tiang putih kemudian dicat warna biru. Jadi seperti itu teman-teman. Nah lantas kenapa kalau teman-teman lihat di Indonesia ini termasuk ya, teman-teman tidak hanya melihat warna merah dan putih, tapi juga ada biru di sana. Jadi ada merah, putih, biru. Nah pada saat itu akhirnya berkembang lagi teman-teman, sehingga akhirnya masuk ke Amerika. Jadi tukang cukur itu masuk ke Amerika. Jadi ada dua teori kenapa warna biru ditambahkan ke tukang cukur itu. Yang pertama adalah teori kalau barbershop itu ketika masuk ke Amerika, kemudian Amerika punya ide untuk memasukkan warna biru ke dalam tanda tadi. Jadi warna yang awalnya merah putih menjadi merah putih biru agar sesuai dengan warna bendera Amerika Serikat, teman-teman. Kemudian itu teori satu. Kemudian teori yang kedua adalah mengatakan warna biru ini adalah merepresentasikan vena ya, atau pembuluh darah dari pasien pada tahun sebelumnya perkembangannya gitu ya. Kemudian kalau kita lihat bentuk tiangnya ya saat ini itu kan ada bulat di atas, kemudian ada bulat di bawah ya kan. Kemudian di tengah-tengahnya itu kan ada tiang yang spiral warna merah putih biru. Nah sebenarnya bulatan di atas dan bawah ini juga punya makna ya teman-teman. Jadi makna yang bulatan di atas itu merepresentasikan tempat wadah penyimpanan lintah ya, lintah yang digunakan untuk praktik bedah pada zaman dahulu ya. Kemudian tiangnya tadi kan kita sudah bicarakan sebelumnya maknanya apa. Kemudian bulatan di bawahnya itu wadah tempat menampung darah pasiennya. Jadi maknanya seperti itu teman-teman. Nah, apa sih kesimpulan dari hal ini semua? Ya, tentu saja seperti yang kita ketahui bahwa kita tidak boleh melupakan sejarah ya teman-teman. Karena menurut saya sejarah itu sangat penting ya teman-teman. Sejarah itu tidak boleh dilupakan. Kenapa? Karena dengan adanya sejarah kita bisa belajar tentang apa yang kita akan lakukan ke depannya, apa yang seharusnya kita lakukan gitu kan. Nah, khususnya dalam hal branding atau membuat sebuah citra dari perusahaan kan tentu harus adanya, kita harus melihat sejarah-sejarahnya gitu kan. Misal kalau warna merah kan kita tahunya itu adalah warna berani. Kenapa sih itu disebut sebagai berani? Tentu ada sejarahnya, sejarah psikologi yang diakui sampai saat ini. Jadi teman-teman saya harap bisa membuat sebuah citra-citra atau bahkan membuat ikon atau tanda seperti halnya barbershop tadi itu teman-teman bisa ciptakan sendiri hal itu. Kenapa tidak ya kan? Jadi kita tidak hanya mengikuti tanda atau ikon yang sudah dibuat sebelumnya, tapi kita juga bisa menciptakan ikon itu. Oke teman-teman, mungkin itu dulu penjelasan singkat dari saya. Semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman. Ingat teman-teman, teknik itu terbatas, yang tidak terbatas adalah idenya. Saya Deddy Ismail Sofyan, see you on the next video.